Apa aku mencintai segala yang telah terjadi. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa. Haleluya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, firman yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup menikmati kasih kuasa Tuhan, semuanya bukan karena gagah atau kuat kita, tapi semua oleh karena kuasa kasih firman Tuhan. Sebab itu layak kita selalu menaikkan pujian, mazmur, syukur kita. Sebab ialah Allah yang mengasihi kita, Alfa dan Omega, yang ada, yang telah ada, yang akan datang, Maha Kuasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Senang sekali pada pagi hari ini jumpa lewat udara
Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, pikiran, itu yang memerintah hati hidup kita, agar kita boleh menjalani hari-hari ini dalam penguasaan diri, dalam ketenangan, dalam damai sejahtera Allah, sehingga kita dapat melaluinya dengan kemenangan demi kemenangan, oleh karena tangan Tuhan menopang kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar saat tidak ada jalan. Kuasanya menyembuhkan kita, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Di akhir zaman ini, hari-hari semakin sukar, saudara terkasih, di mana kita harus beroleh hikmat daripada Allah, agar kita beroleh pengertian, pengetahuan akan kehendak Allah bagi kita, agar kita dapat melihat zaman untuk berjalan dalam kebenaran, dalam pimpinan Roh Kudus, agar kita jangan berjalan menuruti dunia dalam nafsunya, dalam keinginan-keinginan dunia yang hanya membawa kepada kesenangan dalam dosa untuk dibawa kepada kebinasaan. Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya mau berbagi firman yang memberikan kita hikmat, pengertian, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kepandaian, saudara terkasih, yaitu pada 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah keadaan manusia pada akhir zaman. 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan bagi kita, di mana pada akhir zaman, saudara terkasih, akan terjadi di mana masa yang sukar, saudara terkasih. Pada akhir zaman terjadi masa yang sukar. Saudara terkasih, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, saudara terkasih. Mereka akan suka membual, saudara terkasih, dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, menjelek-jelekkan orang, garang, saudara terkasih, suka berbohong, saudara terkasih. Mereka tidak memperdulikan agama, tidak peduli kepada orang tua, suka memberontak, saudara terkasih, mementingkan diri sendiri. Dan mereka, saudara terkasih, tidak mau berjalan dalam kebenaran, saudara terkasih. Lebih mereka menuruti hawa nafsu mereka daripada menuruti Allah, saudara terkasih.
mereka menjadi hamba uang, menjelek-jelekkan orang, pemfitnah, tidak mau berdamai, tidak ada kasih, pembual, sombong. Saudara terkasih, segalanya, semuanya demi uang. Demi uang mereka menjadikan kebenaran, saudara terkasih, membalikkan kebenaran menjadi dusta, saudara terkasih. Di akhir zaman akan terjadi masa-masa di mana kita berjalan dalam kegelapan, jalan licin. Saudara terkasih, manusia tidak ada yang dapat dipercaya. Mereka licin, saudara terkasih. Lain di bibir, lain di belakang, saudara terkasih. Bermulut manis, tapi hatinya, saudara terkasih, penuh dengan kegelapan. Saudara terkasih, mereka melakukan ibadah, tetapi mereka memungkiri hakikatnya, saudara terkasih. Boleh mereka pergi beribadah, tetapi semuanya itu hanyalah topeng, saudara terkasih. Keluar dari ibadah, kembali lagi kepada keadaannya semula. Mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah itu, saudara terkasih. Oleh karena itu, di akhir zaman, sebagai kita anak-anak Tuhan, hari semakin sukar. Manusia menjadi hamba uang, mementingkan diri sendiri. Manusia garang, suka memfitnah, menjelekkan orang, berdusta, berbohong. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita harus membuka hati kita untuk kebenaran. Kita harus hidup di dalam kebenaran, memandang kepada Yesus Kristus Tuhan. Keselamatan kita, hati kita, pikiran kita harus kepada Allah, kepada kasih Allah, kepada Yesus Kristus Tuhan. Jika tidak demikian, saudara terkasih, karena kita menjalani jalan-jalan yang licin di tengah dunia yang gelap bengkok ini, kita akan terpleset dalam tipu daya muslihat iblis. Kita akan jatuh dalam dosa, cinta akan dunia, cinta akan diri sendiri. Bahkan kita akan jatuh dalam dosa perzinahan, percabulan, nafsu jahat, keserakahan. Saudara terkasih, akan terjadi, kita akan berzina, baik berzina jasmani maupun berzina rohani. Saudara terkasih, sebab itu jalan-jalan yang kita lalui di tengah dunia ini sangatlah licin. Saudara terkasih, sangatlah gelap. Saudara terkasih, bisa teman kita itu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, bisa juga orang yang di sekeliling kita, yang terdekat dengan kita, membuat kita jatuh dalam dosa. Tetapi jika kita pandangan mata kita kepada kasih Allah, kepada kasih Kristus Tuhan, senantiasa kita hidup dalam takut akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan lewat doa, penyembahan, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kuasa Allah akan menopang kita. Kita diurapi, disertai Roh Kudus
akan berdiam di dalam kita, mengajar kita melakukan pekerjaan maupun kemauan menurut kerelaannya, karena bukan kuat atau gagah kita. Saudara terkasih, biarlah semuanya kita mau merendahkan hati, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita membuka hati, mohon perlindungan, hikmat, pengertian, pengetahuan, dan daripada Allah oleh firman-Nya. Dan biarlah iman kita senantiasa bertumbuh, agar senantiasa kita semakin dewasa dapat melihat mana yang berkenan bagi Allah, yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Saudara terkasih, jangan kita mengandalkan logika kita atau kekuatan kita. Saudara terkasih, tetapi andalkanlah kuasa firman Tuhan. Saudara terkasih, itulah yang menjadi makanan kita, dan Roh Kudus senantiasa memenuhi kita. Roh Kudus yang senantiasa membawa kita untuk hidup dalam kehendak Allah, dalam kerendahan hati, dan senantiasa kita bersyukur apapun keadaan kita. Jangan kita bersungut-sungut, tetapi bersyukur dan nyanyikan kidung, pujian, mazmur bagi Allah. Saudara terkasih, sebab Allah bertata di atas puji-pujian kita. Jika Allah bertata di atas pujian kita, maka hadirat Allah turun atas kita. Ada sukacita, ada kesembuhan, ada mujizat, ada kemenangan dalam menjalani hari-hari ini. Kiranya saudara terkasih, biarlah di akhir zaman ini senantiasa kita bertumbuh, senantiasa kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, teguh dalam iman, dalam pengharapan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kiranya apapun keadaan kita, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Shalom.